Kisah asmara di akhir bulan Oktober 2025 tentang zodiak. Seperti apa sih keadaannya, bagaimana apa yang terjadi di akhir bulan Oktober ini, kita saksikan sama-sama di channelnya Rizky Tarot. Lanjut buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya, acak dulu buat zodiak siapa kali ini. Halo. Kisah asmara akhir bulan Oktober buat zodiak Leo. Leo, seperti apa sih kisahnya? Kita buka sama-sama cerita keadaan Leo di asmara akhir bulan Oktober 2025. Ini dari tanggal 20 sampai 30 ya. Ini ceritanya, ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Leo, ini cerita keadaannya seperti apa sih kisahnya, kita buka sama-sama ya. Cerita keadaannya, dari rasa kecewa yang ada. Kita udah ngalamin kecewa gitu ya sama seseorang, di depan ada kebahagiaan yang belum kita ketahui. Jadi cara buat mengetahui kebahagiaan yang masih tersisa gimana sih? Kita lanjutkan aja tanpa memikirkan keadaan yang udah terjadi di keadaan sebelumnya, karena emang sesuatu yang udah hancur gitu ya, sesuatu yang udah lebur. Kayak gini Kak, gelas gitu ya, ketika udah hancur disatukan lagi nggak akan sama seperti dulu lagi ya. Yang udah ada rasa kecewa di keadaannya, di depan ada kebahagiaan. Ini buat maju ke kebahagiaannya ya. Kita lihat jalan kebahagiaannya kemana, seperti apa keadaannya. Cuma di energi ini biasanya yakin gitu ya, yakin buat maju karena rasa kecewa tadi. Kita buka cerita keadaannya seperti apa. Yang baru masuk jangan lupa subscribe, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Kita lanjut Leo. Bukan kita yang mau ya, tapi perasaan kita yang udah kecewa buat hubungan ini. Di sini di kesendirian ini Leo bisa merasakan kebahagiaannya, bisa merasakan perubahannya gitu ya. Walaupun yang ngehalangin keberanian. Ini sebenarnya keberanian ini Queen of One Kak, Queen of Sword. Harus yakin kita udah bisa, udah mampu. Jadi gini, kalau nggak ada rasa kecewa di keadaan sebelumnya, Leo mungkin nggak akan pernah bisa merasakan hal yang sekarang. Ini sekarang kayak di energi keberlimpahan, energi bahagia, ngerasain bahagia yang sangat bahagia gitu. Walaupun mungkin belum ada keberanian untuk maju gitu ya, tapi biasanya The Emperor ini yang ngalangin, biasanya keberanian untuk maju dari diri kitanya dulu. Ketika kitanya udah nyaman, udah bisa, udah ngerasa mampu gitu ya, dari segi keadaan baru maju. Ini mulai mau merasakan gitu ya, kita tanpa seseorang di sana, tanpa seseorang yang ngecewain itu, Leo ada perubahannya berasa. Makanya tindakan saat ini menuju ke berani, menuju ke Queen of Swords untuk maju ke depan. Beranikah? Harus ya, harus, karena mau nggak mau kita harus maju dari rasa kecewa yang dirasakan tadi ya, dirasakan kemarin. Mungkin sebelum Oktober Leo ngerasain kecewanya gitu, makanya di mulai pertengahan ke akhir di Oktober mulai berasa, oh iya ternyata Leo bisa bahagia tanpa adanya seseorang di sana. Kita maju, seperti apa sih keadaannya? Apakah ini energinya energi kecewa ya, energi pergi dari hubungan ini gitu, mau mencari kebahagiaan di depan, mudah-mudahan ketemu ya. Energi the Fool, targetnya lebur. Berarti gini ya, kalau energi the Death ini biasanya kita harus hindari permasalahan sama orang yang udah berakhir gitu, yang udah ada rasa kecewa kemarin. Ya udah, daripada ketemu lagi, berantem lagi, masalah lagi gitu, mending kita maju aja, karena kedepannya juga mampu, bisa. Ini masalah-masalah datang dari pikiran kita ya sebenarnya, yang takut mungkin, ataukah yang gini. Ini di energi ini ya,
kayak sebenarnya emang harusnya maju gitu. Karena maju di depan akan menemukan kebahagiaannya, tapi mungkin karena majunya karena keadaan jadi kitanya nggak yakin gitu ya Kak. Ini di harapan ada jalan, sebenarnya ada kebangkitan. Terus di akhir bulan ini ngedukung buat Leo maju. Kita buka aja lah biar nggak bingung ya, soalnya proses menuju kita ke kemajuan kita sendiri di energinya. Kalau masuk lagi ke sini ini The Death udah peleburan. Kita mulai dari Queen of Swords dulu. Dari ini menuju ke keyakinan, ini kartu yang paling berpengaruh ya. Kenapa sih nantinya kita berani untuk maju? Kenapa sih nantinya kita sanggup gitu ya untuk maju ke depan di keadaan ini? Nine of Cups, ketika kita udah merasain kebahagiaannya di perasaan kita, terus emang hubungan udah nggak ada gitu, di harapan udah ngalangin, hubungan udah nggak ada, makanya nanti timbul keberanian dari keyakinan yang kuat. Walaupun mungkin di akhir-akhir Oktober Leo belum berani buat maju, tapi lambat laun dikarenakan emang ada pencapaian di kesendiriannya, ini kita ngerasain kesenangan di diri kita itu ya, bahagia. Oh iya, udah emang bahagianya aku di sini daripada ngusahain sesuatu yang udah kecewa, susah gitu buat memulai sesuatunya. Ini terus di energi ini kita yang bikin kita yakin banget untuk maju, sebenarnya nggak ada, udah lepas hubungannya, udah nggak ada hubungan di energinya, kayak udahan gitu ya, udahan. Makanya kita harus berani maju untuk ke depan. Leo juga dipikir-pikir, dipertimbangkan lagi. Kalau untuk ngusahain hubungan ini ya emang udah nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan lagi, makanya berani buat maju. Walaupun mungkin saat ini gitu ya di keadaannya belum berani karena masih ada cinta, ada developer. Yang bikin susah maju apa sih? Karena cinta ya, terus kitanya nggak ngusahain juga untuk maju gitu, tapi keadaan ngedukung untuk kita maju di keadaan sendirinya. Jadinya ya lambat laun juga bisa merasakan, oh iya aku bahagia di sini gitu. Tapi syaratnya satu, ini harus ngusahain. Kalau nggak ngusahain kita berada terus di zona ini gitu, di zona dimana kebaikan nggak datang, mau memperbaiki juga masalah lagi. Tapi beda ceritanya ketika kita nanti udah energi Queen of Wands, udah ada perubahan di diri kita, udah ada perbaikan di kehidupan kita, ini bisa aja kembali lagi gitu ya, bisa, asal di energi kitanya udah energi keberlimpahan, bahagia di keadaan sendirinya. Cuma nanti balikin lagi ke Leo nya ketika nanti udah ada perubahan, udah ada perbaikan, udah ada kemakmuran. Apakah Leo mau gitu ya balik lagi ke energi yang kemarin, ke seseorang yang kemarin yang jelas-jelas di sini udah ada rasa kecewa. Nanti mungkin di depan itu yang jadi pertimbangan ya, ketika kitanya udah bahagia di kehidupannya, seseorang di sana datang lagi, nah, pikirkan lagi sama Leo nya mau kemana gitu. Pilihan ada di Leo sendiri. Saat ini yang terjadi di akhir bulan Oktober, The Fool. Yang namanya The Fool, energi memulai. Ada sesuatu yang Leo mulai, Queen of Pentacles, ada kesibukan, ada pendapatan, ada kebahagiaan. Cuman pikiran kita belum menerima kenyataannya gitu ya. Padahal udah berakhir ceritanya, udah dulu Kak. Yang saat ini dirasakan terjadi, ini bisa berasa sendiri sama Leo nya juga gitu ya. Ketika kita udah mengakhiri hubungan, udahlah, kita memulai lagi. Leo mulai lagi sesuatu yang baru di energinya, di situ baru berasa perubahan. Kenapa sih bisa berasa gitu ya ketika kita udah ada rasa kecewa, ketika udah hancur hubungan, tapi kok di kehidupan ada perubahan? Karena kita fokus ke kehidupan ini, fokus ke kebahagiaan Leo sendiri. Di sini ketemu, kesibukannya ketemu, pendapatannya ketemu, kebahagiaannya ketemu. Cuman pikiran kita belum menerima kenyataannya kalau ini hubungan udah berakhir. Itu aja sebenarnya yang jadi masalah. Target kedepannya dulu Kak, yang namanya dulu dia udah ada kehidupan baru lagi buat zodiak Leo nya untuk ke depan. Karena apa? Ketika kita memaksakan kembali ke keadaan yang dulu gitu, memaksakan kembali ke hubungan sama orang yang udah berakhir, ini The Death. Yang namanya The Death, ketika kita memaksakan nantinya akan jadi masalah
buat diri kitanya, buat seseorang di sananya udah peleburan ketika tetapi kalau Leo udah ada perubahan, seseorang di sana udah ada perubahan, baru mungkin bisa bersama kembali di energi ini. Ini the dead ya. Kalau udah memaksa, kalau kitanya memaksa gitu, bukan keadaan yang ngajak, kita jangan maksain ngedekat lagi kak. Page of Cup soalnya ini Page of Cup datang, keadaan gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin bisa jadi di perasaan, wah ini aku udah mampu, udah bisa, pasti ngedekat lagi, bisa bahagia lagi. Di sana kalah, pikiran kita yang salah. Page of Cup, sesuatu keadaan gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Justru targetnya The Magician kak. Ini nunggu ada keajaiban. Yang namanya nunggu ada keajaiban gini ya, ketika kita menginginkan sesuatu gitu, misal Leo misalkan gitu ya, masih mengharapkan seseorang di sini, terus seseorang di sini udah mulai ngedekat, nah itu keajaiban. Kita nggak tahu seseorang di sana ada teguran apa, dapat teguran apa di keadaan sebelumnya, sampai-sampai dia maju untuk memperbaiki keretakan yang tadi itu, untuk memperbaiki masalah yang tadi. Itu namanya keajaiban. Ini kenapa sih kalau kitanya maksa ke keadaan ini bakalan jadi permasalahan yang besar? Karena di keadaan sebelumnya juga masalah-masalah datang, nggak kunjung baik gitu ya, nggak kunjung baik, malah kita jadi dendam sendiri, jadi benci, kayak ngusahin sendiri gitu. Yang tadinya Leo mau niatan baik, di energi ini kayak jadinya jadi pengen dendam gitu, pengen benci karena rasa kecewa yang tadi dirasakan ini keadaan sebelumnya. Makanya ketika nanti maju lagi juga hal yang sama bisa aja terjadi. Energi keadaan sebelumnya udah bener, udah baik gitu ya, udah bener. Walaupun mungkin masih ada rasa sayang, walaupun mungkin masih ada rasa cinta, kita udah ngikutin kata hati, makanya ketemu perubahan Leo saat ini, walaupun di pikiran mungkin bingung sendiri gitu ya. Ini tentang perasaan, udah usahain gitu ya, yang penting kita udah berusaha. Target dari keadaan ini, keadaan sebelumnya juga udah nerima kenyataannya, ya udahlah gitu ya, bukannya nggak cinta, bukannya nggak sayang, walaupun diperbaiki ini masalah seperti itu, udah ada rasa kecewa di hubungannya. Kedepannya kita mungkin masih berharap apakah yang diharapkan bisa berbuah gitu, tapi kayak ngeharapin sesuatu yang makin lama makin jauh, karena dua tongkat datang, dua tongkat terus. Yang bikin beban apa, yang bikin berat apa sih gitu ya, kitanya masih takut kehilangan seseorang yang mungkin dulu pernah bahagia bersama kita, senang bahagia sama kita. Itu yang ngehalangin ini perasaan kitanya masih berat buat nerima keadaan, masih berat buat pergi di keadaan. Energi yang bisa ngehalangin berat ini apa sih? Energi kebahagiaan Leo sendiri. Ketika Leo udah nyaman di kebahagiaannya, udah Queen of Wands, udah kitanya udah siap, udah jadi pusat perhatian, apa yang diinginkan udah terwujud, di situ baru Leo bisa ngelepasin apa yang seharusnya emang udah bukan milik kita lagi. Akan menuju ke situ kak. Kalau kita paksain berat gitu ya, tapi kalau kita fokus ke di sini Queen of Pentacle, pasti jalannya baik untuk Leo-nya, untuk perasaan yang pastinya ya. Soalnya kalau masalah nerima nggak nerima, tapi udah ada rasa kecewa di hubungan ini. Keadaan sekitarnya seperti apa sih ini Leo, biar kita tahu ya apa sih yang harus dilakukan dari energi ini di akhir bulan Oktober ini kak. Nine of Cup tentang energi ngerasain kebahagiaannya, dikelilingi kebahagiaan walaupun sendiri. Orang di energi ini biasanya nantinya ketika kita memikirkan sesuatu apa mudah, itu gampang, oh iya nanti aku ginilah ketika udah bahagia, dikelilingi kebahagiaan. Ini di harapan ada jalan. Tentang takdir ya, sesuatu yang udah digariskan. Mudah-mudahan kedepannya ketika kita udah nyaman gitu di kesendirian, udah bahagia, ini ada ikatan sama seseorang. Ada ikatan sama seseorang, apakah gini ya, yang bikin kita lupa keadaan ini, kitanya masuk ke kehidupan kemana gitu, yang bikin kita bahagia di energi ini, ada perjanjian sama ini, ada kesibukan gitu ya, makanya berasa senang bahagianya. Udahlah aku nyaman di sini gitu, di kesendirian ini ada perubahan. Di situ belajar sambil memperbaiki diri.
walaupun mungkin yang ditakutin jalan lain lagi, takut gitu ya ketika muka jalan lagi, takut terjadi lagi hal yang seperti kemarin lah, takut jauh karena perasaan kita kayak masih nginginin keadaan ini masih berat. Cuman lambat laun juga Leo akan menemukan kenyamanannya, kebahagiaannya di energinya Leo saat ini ya. Jadi maju terus Leo. Sebenarnya buat saat ini fokusin aja ke kebahagiaan Leo-nya itu, ke bagian Leo-nya. Soalnya kalau kita fokusin ke keadaan ini udah permasalahannya udah dedet, udah lebur. Jadinya nantinya kita sendiri yang kebentur ketika kita terlalu memaksakan gitu ya. Nantinya kita sendiri yang lebur. Mending maju untuk buat yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah nemenin channelnya Rizky Tarot, makasih banyak. Yang udah personal reading juga makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.